Indonesia mengenal Soekarno sebagai salah seorang bapak bangsa yang sangat berjasa mengawal dan mengantarkan bangsa ini ke gerbang kemerdekaan. Seperti yang sudah menjadi rahasia umum bahwa Bung Karno semasa hidupnya dikelilingi oleh beberapa wanita. Video ini akan memperkenalkan sosok pahlawan yang tidak pernah tertulis dalam buku pelajaran sejarah manapun. Siapakah dia? Dia adalah Inggit Garnasih. Penasaran? Simak ulasannya. Siapakah Ibu Inggit? Inggit bernama asli Bujang Garnasih, salah seorang jelita yang lahir di daerah Bandung, tepatnya di kawasan Banjaran pada tanggal 17 Februari tahun 1888. Ia juga merupakan ibu kos dari Soekarno. Inggit dan Soekarno pertama kali bertemu saat Soekarno sedang mengenyam pendidikan di ITB atau Institut Teknologi Bandung. Inggit merupakan nama yang kemudian ditambahkan karena peristiwa unik yang terjadi semasa hidupnya. Adapun karena pemuda-pemuda yang terpesona dengan paras Inggit sering menegungkan dengan sebuah kalimat, mendapatkan senyuman dari Garnasih ibarat uang seringgit. Nah, uang seringgit inilah yang tak lain merupakan cikal bakal nama Inggit disematkan di depan namanya. Sebelumnya Garnasih sendiri merupakan perpaduan arti yang ciamik dan indah dari akronim Hegar dan Asih, yaitu segar dan kasih sayang. Seperti namanya, Garnasih disayangi dan disenangi oleh pemuda-pemuda pada masanya. Cinta yang terlanjur basah. Sebelum pelabuhan terakhir dengan bapak bangsa, sebagai gadis yang termasuk populer di daerah tempat tinggalnya, Inggit memikat banyak pria dengan kemolekannya. Ia pun pernah singgah untuk mengabdi pada beberapa lelaki, yakni seorang patih di kantor residenan Piarangan, serta salah seorang pengusaha dan juga aktivis organisasi Sarekat Islam. Dari dua pernikahan sebelumnya, rumah tangga dengan Nata Atamajaya kandas, dan kemudian bertahan dengan suami keduanya yaitu Haji Sanusi. Namun disinilah awal pemantik api antara Inggit dan Soekarno. Saat bertemu dengan Soekarno, terjadi sebuah kejadian yang sangat lumrah bagi sepasang insan, namun terlarang. Karena bagaimanapun notabene-nya Ibu Inggit ini masih beristri orang, dan sebaliknya pun juga Bung Karno. Namun, seperti sebuah kutipan, tidak ada gunanya menasehati sejoli yang sedang dimabuk cinta, karena semua hal akan dipandang halal dan tidak menyalahi aturan. Entah karena juga Soekarno yang masih beristrikan Sri Utari saat itu hanya berlandaskan perasaan sebatas adik dan kakak, dan Inggit merasakan kesepian karena sering ditinggal suami. Alhasil, hasrat mereka sama-sama terpenuhi pada saat itu. Pada akhirnya Inggit memutuskan untuk bercerai dan kemudian menikah secara resmi dengan Soekarno di rumah orang tuanya pada tanggal 24 Maret tahun 1923. Napak tilas perjuangan. Setelah menikah dengan Soekarno, disinilah sisi ketulusan dan ketangguhan seorang Inggit terlihat. Meski Soekarno adalah seseorang yang tersohor di kalangan pelajar dan juga politik Belanda masa itu, Inggit tidak pernah gentar. Bahkan dia rela mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk terus berjuang mendukung dengan penuh suami kekasihnya itu. Semasa PNI semakin berjaya dan terkenal, Bung Karno dijebloskan ke jeruji besi.
jauh sebelum mencicipi dinginnya penjara. Semasa Soekarno menuntut ilmu, mau tidak mau, tulang punggung rumah tangga mereka sementara diamanahkan kepada Inggit. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember tahun 1929, Bung Karno ditangkap dan dijebloskan di penjara Bandung. Kemudian menurut Tirto, beliau dipindahkan ke lapas Sukamiskin. Pada saat dirinya sendiri mencari jalan untuk mendukung pergerakan kekasih tercintanya, seperti yang dikutip pada buku Bung Karno, Panglima Revolusi, karya Peter Kasedada tahun 2014, Inggit rela menjual apapun, bahkan seperti kutang, menjadi agen sabun kecil-kecilan, hingga menjual rokok yang diraciknya sendiri, karena juga merupakan salah satu alternatif komunikasi antara Bung Karno dengan teman-temannya di jeruji besi. Tidak hanya itu, saat Inggit berkunjung ke lapas, dia juga banyak menghabiskan waktu menempah dirinya berpuasa agar buku dan alat-alat yang dibutuhkan suaminya bisa diselipkan pada perutnya. Bahkan tidak hanya itu juga, ia pun harus berhemat agar bisa bertemu dan menjenguk Bung Karno, karena mengingat jarak rumah dan penjara beliau cukup jauh. Setelah menghirup udara segar dan kemudian kembali diasingkan di ND, Flores juga Bengkulu, Inggit dengan hati besar dan setia menemani bapak bangsa kita, hingga ia pun tersingkir dengan seorang gadis muda yang tak bukan adalah Fatmawati. Kisah abadi. Aku tidak bermaksud menyingkirkanmu, merupakan keinginanku untuk menetapkanmu dalam kedudukan paling atas dan engkau tetap sebagai istri pertama. Terang Soekarno pada saat wawancara dengan Cindy Adams tahun 1965. Ibu Inggit adalah seorang perempuan yang sangat total dalam mengabdi kepada suaminya selama 20 tahun bersama. Namun seperti semua manusia, ia pun punya hati yang tentunya rapuh. Sesaat setelah Bung Karno mengajukan keinginannya untuk memadunya dengan alasan ingin memiliki keturunan dengan Fatmawati, Inggit pun mengalah. Dengan terpaksa, Soekarno menjatuhkan talak kepadanya. Pernikahan Bung Karno terjadi dengan Fatmawati pada tanggal 1 Juni tahun 1943. Meskipun Fatmawati tercatat sebagai ibu negara dan bukan Inggit, ia tetap legowo dan memaafkan Soekarno, mantan kekasihnya, yang hingga pada akhir hayatnya diucapkan dengan percekat, "Kus." Kiranya Kus mendahului, Inggit doakan. Isak tangis pun tak terbendung menggambarkan betapa besar rasa cintanya kepada Soekarno semasa hidup. Melalui Ali Sadikin pada tanggal 7 Februari tahun 1984, Fatmawati menemui Ibu Inggit dan memohon maaf atas segalanya. Seperti yang sudah-sudah, Inggit begitu terhormat memaafkan dengan legowo ibu negara pertama itu. Tak butuh berapa lama setelah pertemuan itu, beliau berpulang dengan damai pada tanggal 13 April tahun 1984. Pejuang tanpa nama itu adalah gambaran cinta yang tulus dan sejati. Inggit membantu Soekarno bukan pada saat Soekarno sedang di atas angin saja, namun saat kekasihnya memilih mengambil perempuan lain hanya dengan alasan keturunan. Semoga setiap perempuan yang menonton video ini sekiranya dapat menjadi bahan introspeksi dan inspirasi.